Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama Z di sini yang bakal bercerita sama kalian kurang lebih 10 menit ke depan. Kenapa 10 menit aja? Karena biar kalian gak boring guys, dan tidak berbelit-belit ini cerita. Gua gak nyangka, ini kan gue tuh YouTube, ini tuh baru ya. Tapi ternyata banyak masuk email dan DM ke gue, alhamdulillah, dan gue kayaknya senang aja gitu. Ternyata orang-orang banyak yang suka lah ya dengan cerita-cerita ini. Ini cerita real guys. Gue gak pernah cerita yang bukan cerita real. Jadi gini, gue akan mengangkat sebuah cerita dari teman kita yang namanya Fajar. Dia punya papa dinas itu di suatu instansi perbankan. Gue nggak perlu sebut perbankannya apa, di bank apa, nanti yang ada disuruh take down gitu loh. Nggak, males banget, udah capek bercerita disuruh take down guys, males kan. Jadi gini ceritanya, oke kita mulai, nggak perlu basa-basi lagi. Si Fajar itu punya adik namanya Sandia. Mereka itu cuman beda 5 tahun lah. Nah udah gitu, kenapa ini cerita gue kasih nama rumah dinas papa? Karena ini rumah dinas memang scary banget guys. Kalau pas gue baca tuh, kan ini cerita gue singkat aja lah ya, karena yang dia ceritakan panjang sekali. Tapi gue ambil poin-poinnya aja. Si Fajar ini pindah dari kota S di Jawa Barat ke sebuah provinsi namanya L gitu loh. Dan mereka tinggal di pusat kota. Kebetulan papanya itu dapat rumah dinas. Rumah dinasnya itu ya namanya rumah dinas rata-rata rumah tua kan. Tapi mereka seneng gitu, happy. Di depannya lapang voli, di belakang lapang tenis. Dan juga ada pohon mangga besar sekali yang buahnya katanya selalu berbuah guys. Jadi mereka tuh kayak ngerasa ya mereka happy lah gitu. Tapi ingat, ini belum ada kejadian apa. Nah, di sini seremnya. Ketika itu kan mereka tuh hobi main, ya kebetulan kan namanya rumah suatu instansi itu kan ada beberapa rumah yang lain kan, tetangga-tetangganya kan. Nah, ada sebuah halaman besar sekali di belakang lapangan tenis rumah mereka. Mereka tuh kok ngelihat ada sebuah goa gitu kan, ada sebuah goanya tuh kayak aneh gitu. Terus kata yang tukang nyapu daerah situ, yang penjaganya situ, kayak kalau kita bilang security tapi bukan security, karena dia selain security dia nyapu juga, dia potong rumput juga gitu. Tapi orang-orang bilang di situ dia securitynya situ, karena kalau malam suka ngeronda. Nah setelah itu mereka nanya, Mang, kenapa Mang? Katanya ini gak boleh masuk ke goa ini, katanya gitu kan. Jangan Neng, pernah ada kambing masuk situ gak balik lagi katanya. Terus konon katanya ada ular besar di situ. Oh ya mereka takut dong. Nah udah gitu ya udah mereka balik lagi. Mereka cerita sama nyokapnya, Mama tadi ada goa, kita gak boleh main di dalam goa. Nyokapnya yang ngomong dong, ya ngapain main dalam goa, yang ada ular gitu kan. Iya Mama, katanya ada ular besar. Enggak, maksudnya ular kecil loh, yang kalau gigit kalian keracunan. Mama nggak percaya sih, pokoknya ngotot. Terus Mama tadi katanya ada cerita harus bikin pengajian di rumah ini. Ya namanya ibu-ibu nggak mau pusing, kebetulan ibunya juga lagi hamil muda kan, lagi nggak enak badan gitu ya. Ya cuma ngomong iya aja. Nah ternyata kejadian demi kejadian mulai berdatangan, mulai berlangsung. Kebayang gak guys, kalau rumah zaman dulu kayak toren itu kan di atas banget, dia ada kayak penyangganya tuh tinggi banget. Mereka mendengar kayak ada seseorang yang memukul-mukul toren air tersebut. Jadi bukan toren air kayak sekarang guys, di bawah gitu bulat, bukan. Toren air zaman Belanda gitu di atas. Nah udah gitu, itu kejadian tuh jam 1 malam lah. Mereka tuh mendengar semua. Kalau mama papahnya gak tahu. Tapi Sandia dengan Fajar ini kan satu kamar. Mereka kebangun. Si Sandia yang kebangun, Sandia lalu bilang ke kakaknya,
Ya mereka kan orang Jawa Jawa Barat Barat ngomong ngomongin gini, teteh. Ada yang berisik, ada yang mukul-mukul di belakang, kayaknya mukul turun air. Lalu bangunlah mereka berdua. Terus mereka juga nggak berani dong lihat ke belakang gitu kan, karena di belakang rumah mereka itu terbuka, ada kamar pembantu 2 dan ada kamar mandi lagi yang lain 1 gitu. Akhirnya mereka cuma diem aja sampai pagi, ketakutan karena kan nggak mungkin guys ada orang bisa manjat toren setinggi itu gitu kan. Lalu mereka besoknya bercerita sama ibunya lagi-lagi nggak percaya guys, nggak percaya karena mungkin ibunya lagi indahoy atau lagi apa ya, nggak tahu lah kita, pokoknya kedengeran. Nah lalu setelah itu mulailah ada kejadian-kejadian aneh. Ketika Sandia dan juga Fajar sedang tidur, mereka merasa terganggu. Karena kenapa? Ada orang bolak-balik di depan jendela mereka. Jadi kamar mereka kebetulan itu berhadapan dengan si yard. Itu maksudnya tuh halaman luas yang ada pohon mangganya. Jadi katanya sih pohon mangganya selalu berbuah gitu loh. Jadi mereka tuh kayak happy tapi lama-lama takut gitu dengan pohon mangga tersebut dan dengan halaman tersebut gitu, karena bolak-balik derap langkah tek dan mereka merasa nggak mungkin salah dengar. Lalu nggak lama kemudian ya seperti biasa lah mereka ngumpet di balik selimut kan. Nah besoknya lagi-lagi nggak kapok-kapok, bilang lagi sama ibunya. Kenapa nggak bilang sama bapaknya coba? Ibunya lagi gitu kan. Ibunya lagi nggak mau pusing. Mama capek. Semalam mama sibuk apa gue nggak tahu dah. Ya namanya juga mamah dan papa. Lalu setelah itu kan nyokapnya kan sibuk dengan kegiatan-kegiatan yayasan, kegiatan-kegiatan apa, walaupun lagi nggak enak badan, lagi hamil muda kan tetap harus aktif ya. Lalu mereka berdua itu sampai sore orang tuanya tuh nggak ada karena papahnya memang sibuk banget. Saat itu papahnya menjabat di jabatan yang cukup mentereng lah, ya memang menghabiskan waktu dan menghabiskan pikiran itu sampai ya yang maksimal, dan kadang pulangnya malam gitu. Sedangkan mamahnya ya sibuk sendiri. Mereka cuma sama pembantu aja di rumah. Mereka nanya sama pembantunya, Bibi dengar nggak sih suara-suara aneh? Lalu bibinya bercerita dong. Kalian tahu nggak? Kata bibinya pakai bahasa Sunda. Kebetulan itu bibi diambil dari daerah S juga, pakai bahasa Sunda. Bibi mah ngedengar ada suara yang ngetok-ngetok kamar bibi katanya. Makanya bibi mah mau pulang nggak betah. Nah, ada kata-kata seperti itu si bibinya karena bibinya udah ketakutan. Ternyata bukan mereka sendiri guys yang ngedengar, bukan mereka berdua aja, bibinya juga ngedengar. Cuma anehnya kok ibu dan bapaknya nggak pernah diganggu gitu loh. Lalu setelah itu anak-anak itu bilang lah, Bibi bilang dong sama mama sama papa. Karena kalau kami yang bilang, mama dan papa bilang nggak percaya. Terus udah gitu ya udah akhirnya si bibi bilang lah, ibu saya mau pulang, katanya saya nggak nyaman di sini, sering ada gangguan, ngetok-ngetok kamar saya gitu loh. Terus udah gitu pernah ada bayangan lewat juga depan kamar saya, bayangan lewat karena kan nggak ditutup gordeng tuh kamar si bibi, bayangan lewat. Lalu akhirnya mamanya karena udah berkali-kali anaknya ngomong, bibinya ngomong, ya mamanya percayalah akhirnya kan. Lalu akhirnya mamanya manggil Pak Ustadz buat pengajian. Kebetulan itu Pak Ustadz punya indera keenam. Lalu Pak Ustadz itu bilang, ini udah selamatan belum rumah ini? Lalu mamanya bilang, belum Pak Ustadz, kami baru juga tinggal 1 bulan, belum siap-siap buat selamatan katanya gitu. Lebih baik kalau kalian selamatan sekarang untuk meminta restu dan juga izin sama yang punya penghuni yang ada di sini. Ibunya kaget dong, emang ada penghuninya? Ada, setiap rumah ada penghuninya. Terus udah gitu Pak Ustadznya mencoba berkomunikasi dengan penghuninya.
Lalu penghuninya itu menjawab, kata Pak Ustadz, sampaikan sama pemilik rumah yang baru, ini tempat kami. Mereka di sini hanya pendatang. Tolong hormati kami. Pak Ustadz pun bernegosiasi dengan penghuni terlama di situ. Ternyata mereka itu di situ sudah ratusan tahun. Jadi tahu nggak kalian ternyata sebutan dari perumahan tersebut apa? Bukit Belanda. Kenapa disebut Bukit Belanda? Zaman di situ dulu, zaman dulunya adalah ladang pembantaian. Ladang pembantaian. Lalu setelah itu ibunya pun kaget. Lalu ibunya bertanya, Pak Ustadz, kenapa mereka mengganggu kami? Pak Ustadz pun bilang sama ibunya dan bapaknya, which is bapaknya juga ada di situ kan, namanya pengajian keluarga. Karena kalian ini masuk tanpa permisi, kalian tidak melakukan pengajian, kalian tidak izin atau punten-punten sama pemilik lama, dan mereka bilang kalian menyampaikan mereka. Ya Pak Ustadz, tolong bantu kami, Kata bapaknya gitu. agar kami tidak diganggu terus menerus. Pak Ustadz bilang, Ya nanti kita coba. ternyata mereka itu kan orang tuanya si Fajar dan si Sandia ini maunya mereka ini dipindahkan ke pohon lah. Kan di depannya itu ada lapang voli, banyak pohon kelapa lah, ada pohon apa sih namanya, pohon asem lah, apalah. Minta dipindahkan agar jangan ada di rumah penghuni tersebut. Pak Ustadz bilang, Tidak bisa, katanya tidak bisa. Mereka lebih lama dari kalian tinggal di sini dan mereka pemilik sesungguhnya walaupun di alam lain. lalu setelah bernegosiasi lagi Pak Ustadz tersebut, akhirnya mereka maulah pindah. Tapi disediakan kambing hitam, ayam hitam itu apa sih? Ayam cemani ya. Kalau kambing hitam aku nggak tahu namanya, bandot hitam kali ya, nggak tahu. Lalu ayam cemani, ayam hitam, lalu sesajen yang lain. Setelah itu Pak Ustadz mulailah berusaha untuk berkomunikasi dan mengikuti maunya mereka. Karena apa? Ada satu yang kalian harus tahu. Ibunya kan, dengar kan, ibunya lagi hamil muda. Biasanya sih orang yang lagi hamil muda itu wangi katanya badannya. Nah, dan dia juga mengincar si Fajar. Mereka juga mengincar si Fajar. Katanya si Fajar itu punya kemampuan, tapi si Fajarnya nggak nyadar juga. Sensitif lah si Fajar itu. Mungkin punya indera keenam kalau zaman sekarang dibilangnya gitu. Mereka mengincar si Fajar juga. Jadi ibunya dan bapaknya semakin ketakutan. Apalagi anak-anaknya. Nah kalau si Bibi sih sudah go away ya, udah pulang duluan. Si Bibi nggak mau ikut campur karena si Bibi udah parno banget. Katanya di kamar mandi pun si Bibi itu pernah digangguin si Bibi itu di kamar mandi itu. Kalau gedor-gedor doang mah nggak takut lah si Bibi. Istilahnya ya takut sih, tapi nggak gitu-gitu banget. Di kamar mandi ada yang matiin lampu nyalain lagi, matiin lampu nyalain lagi. Ya bibinya juga aneh. Mandinya jam berapa? Jam 7 abis maghrib mau isya. Ya ngapain? Udah tahu rumahnya angker gitu kan? Nggak kapok-kapok juga tuh si Bibi. Lalu akhirnya setelah bernegosiasi lagi, ya akhirnya pindahlah mereka ke pohon asem. Mereka milihnya pohon asem yang di situ gitu, pohon asem. Katanya, tapi ternyata guys itu semua cuma tipuan doang. Mereka tetap dari pohon asem itu balik lagi ke rumah itu lagi, digangguin lagi. Dan pada suatu hari si Fajar itu kejang-kejang, tapi nggak panas, dibawa ke dokter nggak step, dan dibawa kemana-mana itu tidak ada. Dia diagnosa penyakit yang bikin dia kejang-kejang, itu epilepsi juga nggak ada gitu, sudah dites segala macam nggak ada. Lalu dia menceracau lah seperti kesurupan gitu loh. Dia cuman bilang gini sambil teriak-teriak sambil cekikikan gitu kan, suara cekikikan tahu kan?
Nah, ngomong gini dia. Ini rumah saya. Kalian yang pergi dari sini. Kami tidak suka dengan kalian. Ngapain kalian di sini? Katanya. Lalu Pak Ustadznya dipanggil lagi lah. Pak Ustadz ini gimana? Udah dipotongin kambing, ayam cemani, kok masih balik lagi? Ini yang diincar anak kalian. Karena anak kalian ini boleh dibilang punya indera keenam, disebut Star Kid. Star Kid ini bukan indigo ya, Star Kid. Ya intinya punya kemampuan tapi bukan indigo gitu. Kalau indigo kan bisa menerawang lah apalah, entah aku juga gak ngerti. Lalu mereka pengen bawa si Fajar itu ke dunia mereka karena kata mereka seneng sama si Fajar. Si Fajar ini katanya wangi katanya. Lalu setelah itu Pak Ustadz tuh mulai membacakan doa segala macem, karena kan dokter sudah angkat tangan, nggak ada diagnosa penyakit apapun. Si Sandia tuh cuma bisa menangis dan histeris, dan akhirnya trauma katanya sih, sampai sekarang trauma kalau ada bunyi cetak atau bunyi duk 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 duk, dia ketakutan sampai tua bangka seperti ini, dia masih ketakutan si Sandia itu kan. Lalu si Fajar itu didoain, diruqyah, teriak-teriak si Fajar itu, teriak-teriak. Lalu akhirnya si Fajar pun sadar. Setelah sadar si Fajar ditanya, kamu tadi kenapa nak? Kamu ingat tidak? Saya diajak pergi tadi sama ibu-ibu tua katanya. Diajak main mami katanya. Kadang mami kadang mama ya, nggak tahu lah pokoknya antara itulah. Gue denger bacanya juga gue bingung, mami mama. Yaudah kita mama aja panggilnya. Saya diajak main mama katanya. Terus udah gitu main kemana katanya? Nggak tahu, gelap banget. Saya mau pulang nggak boleh pulang katanya. Terus udah gitu apalagi yang kamu inget nak? Saya dikasih makan katanya. Terus udah gitu akhirnya saya itu nggak tahu jalan pulang. Setelah itu guys, akhirnya si Fajar itu dihilangkanlah insting-insting yang dan aura-aura yang menyerempet ke arah indera keenam. Kata Pak Ustadz, kalau memang dia punya hak, akan kembali lagi di usia dia setelah dia matang dan bisa mengontrol emosi dan juga bisa mengontrol itu semua yang namanya indera keenam. Kalau memang dia bukan haknya, dia akan hilang dan sendirinya. Emang si Fajar ini jenius guys. Dia tanpa belajar, dia rankingnya itu tidak pernah lepas dari 5 besar. Makanya ini anak males-malesan nih. Hobinya baca komik, mulu sholat kagak pernah. Sholat gitu. Kalau si Sandia ini beda. Meskipun dia kayak anak mami, anak manja, sholat ya sholat, belajar ya belajar. Itulah bedanya mereka. Yang satu pembangkang, yang satu lagi memang nurut sama mama papahnya. Setelah itu ibunya udah ketakutan lah istilahnya, takut anaknya begitu lagi, mau nyari siapa lagi, Pak Ustadz lagi kayaknya, dan takut juga si Fajar tuh kenapa-napa karena kejang-kejangnya itu kayak orang epilepsi tapi kayak orang step tapi bukan gitu, dan nggak ada sebab guys. Setelah itu akhirnya ibunya minta pindah rumah lagi lah. Mereka baru tempatin rumah itu paling 3 bulan, nggak tahan, minta pindah rumah lagi lah. Akhirnya pindah rumah lah mereka guys, pindah rumah ke sebuah ya namanya ada rawa titik-titik di kota B di provinsi L, ya kawasan elit juga lah. Di situ mereka merasa nyaman, aman, tentram, sentosa. Lalu dan si Fajar dan si Sandia pun bilang, mami di sini lebih enak ya katanya. Iya nak, ini mahal rumahnya, makanya kalian harus bantu mami beres-beres katanya gitu. Lalu gini guys, yang namanya kita baru pindah ke rumah baru itu wajib ada pengajian atau punten atau permisi sama yang punya sebelumnya, walaupun itu kasat mata. Daripada ada pengalaman kayak si Fajar sama Sandia beserta orang tuanya, akhirnya merugikan kan. Setelah itu ya mereka pun akhirnya menyadari. Jadi guys gini, kalau menurut gua ya, walaupun kita ini
merasa kita pemilik baru, kita harus punten-punten lah, harus minimal pengajian lah, minimal ya tergantung agama masing-masing lah ritual-ritualnya. Karena kan memang gue percaya kok setiap rumah itu pasti ada penunggunya, karena kita kan nggak tahu histori dari rumah tersebut apa. Ternyata kan dulu ladang pembantaian kan di situ, itu scary banget cuy menurut gue. Memang pernah ada yang nanya kan sama bapaknya, Pak kapan kita pengajian, walaupun nggak diomongin jelas tapi bapaknya itu kan udah ngomong sama ibunya, ya kita adakan pengajian lama katanya biar kita diberkati oleh yang di atas, dan kita biar apalah gitu. Ibunya ngomong capek lah, nanti dulu lah, beberes aja belum katanya. Dan ibunya ngomong sompral waktu itu pakai bahasa Sunda, artinya gini, mau ngapain orang kita manusia takut sama gituan. Memang, tapi kan kita saling menghargai, menghormati, bukan sama manusia aja loh ya. Gue percaya di setiap rumah pasti ada penunggunya, percaya banget. Walaupun ada tidak ada, kita harus tetap yang namanya jaga sopan santun lah, jangan ngomong sompral gitu. Oke, gue udah cerita kebanyakan nih, nanti lama-lama boring. Kita akan ketemu lagi di cerita yang selanjutnya. Gue akan pilih cerita yang lebih seru lagi. Pokoknya harus real story ya, real story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.